Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita patut bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita semuanya. Hari ini kita akan membicarakan satu topik, yaitu apakah orang dengan gangguan jiwa ketika meninggal masuk surga? Tema tersebut dilatar belakangi oleh beberapa pertanyaan, yaitu apakah orang dengan gangguan jiwa atau keterbelakangan mental oleh sebab apapun jika meninggal masuk surga? Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan orang yang dengan gangguan jiwa yang meninggal setelah melakukan kejahatan di luar kesadaran, apakah mereka juga masuk surga? Berdasarkan kenyataan lapangan, kita pernah mendengar ataupun juga melihat adanya orang-orang dengan gangguan jiwa atau keterbelakangan mental, baik yang terurus maupun kurang terurus, mereka harus meninggal dunia. Lalu kemudian ada juga orang-orang dengan gangguan jiwa yang menyakiti fisik orang lain, bahkan ada juga orang dengan gangguan jiwa yang menghilangkan nyawa orang lain. Nah, saudara, ketika kita melihat fakta-fakta lapangan tersebut, lalu dihubungkan dengan keselamatan sorga, maka muncul pertanyaan, orang-orang dengan gangguan jiwa atau dengan keterbelakangan mental oleh sebab apapun, ketika mereka meninggal, apakah masuk surga? Mari kita akan mengikuti penelusuran terhadap data-data Alkitab untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan Alkitab. Yang pertama, berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 26-28, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ayat-ayat tersebut memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, manusia diciptakan berdasarkan imajinasi Allah. Jadi ketika kita perhatikan orang-orang yang melukis, mereka sudah memiliki imajinasi. Orang-orang yang akan membuat patung, mereka pun juga sudah memiliki imajinasi. Maka ayat itu atau istilah segambar dan serupa dengan Allah dapat diartikan sebagai manusia diciptakan berdasarkan imajinasi Allah. Kalau saja pelukis dan pembuat patung memiliki imajinasi yang luar biasa, apalagi Allah, imajinasinya tak terbatas, imajinasinya mengagumkan. Pengertian yang kedua dari istilah serupa dan segambar dengan Allah adalah yang ada pada Allah, yaitu sifat, kuasa, dan sebagainya, juga ada pada manusia, namun berbeda dalam kualitas. Saudara, manusia memiliki sifat yang baik, manusia juga memiliki kuasa, sebagaimana yang dimiliki oleh Allah, namun sekali lagi berbeda secara kualitas. Kedua pengertian tersebut dapat digabung dan menunjukkan kemuliaan yang ada pada manusia pertama, sehingga hubungan, komunikasi dengan Allah akrab terjalin. Kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu terjadinya kelemahan dan kerusakan pada rupa dan gambar Allah sebagai akibat dari dosa. Kelemahan dan kerusakan ini dapat menyebabkan manusia mengalami kelemahan fisik, antara lain kelelahan dan sakit penyakit fisik, bahkan kematian fisik. Dapat juga menyebabkan gangguan jiwa atau mental sejak di dalam kandungan sebagai akibat dari dosa keturunan dan juga dosa pertalian. Istilah penghukuman di dalam Roma pasal 5 ayat 12 dan 18 dalam bahasa Inggris dipakai istilah condemnation yang lebih menekankan pada arti kutuk. Jadi, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh dunia ikut terkena akibat dari dosa, yaitu kutuk. Bahkan tanah pun juga terkutuk, alam pun juga terkutuk, hewan binatang yang tadinya akrab dengan manusia menjadi buas, menjadi liar, menjadi tidak bersahabat dengan manusia. Demikian juga keturunan dari Adam dan Hawa menerima akibat dari dosa, yaitu kutuk. Karena dunia sudah ada di bawah kutuk, maka manusia yang hidup di dalam dunia harus mengalami pergumulan hidup yang berat,
Pergumulan tersebut bisa membuat jiwa manusia menjadi tertekan, dapat menyebabkan stres berat hingga gangguan jiwa. Selain itu, berpotensi bisa dirasuk atau dikuasai oleh iblis sehingga terganggu jiwanya secara permanen. Iblis tidak merasa puas ketika dia berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia terus berusaha untuk menyakiti hati manusia, menguasai, merasuk, dan mengendalikan manusia. Kita bisa perhatikan khususnya di kitab-kitab Injil, di mana Tuhan Yesus beberapa kali mengusir setan yang merasuk kepada diri manusia. Karena pekerjaan iblis tersebut yang merasuk manusia bisa mengakibatkan gangguan jiwa berat dan terus-menerus dikuasai, bahkan orang tersebut menderita secara fisik dan dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan penelusuran data-data Alkitab yang sudah kita bicarakan di atas, maka kita bisa mengambil kesimpulan sementara, yaitu yang pertama, Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik dalam segala aspek hidupnya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang kedua, ternyata dosalah sebagai penyebab keberadaan manusia penuh dengan kelemahan dan ada dalam bayang-bayang kutuk. Yang ketiga, pada kenyataannya, bumi juga turut terkutuk karena dosa manusia, sehingga dapat menyebabkan manusia tertekan, bahkan alami gangguan jiwa. Sebagaimana yang kita tahu, ada potensi dari gempa bumi yang bisa terjadi sewaktu-waktu, gunung meletus, belum lagi wabah, bakteri, virus, dan lain sebagainya yang ada di bumi yang sudah terkutuk, dan itu bisa menyebabkan manusia mengalami gangguan jiwa. Selain itu, yang keempat, iblis dan setan-setan, mereka juga berusaha untuk menyakiti, merasuk, dan menguasai manusia. Ini pun bisa menyebabkan manusia alami stres berat, gangguan jiwa secara permanen. Kita masuk kepada bagian berikutnya, yaitu mengenai prinsip keselamatan Kristen. Setelah kita membicarakan bagian ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan akhir mengenai keselamatan orang-orang yang ada dalam gangguan jiwa atau keterbelakangan mental. Yang pertama, keselamatan Kristen mengharuskan adanya korban penghapus dosa, dan itu semua sudah terwujud di dalam diri Yesus Kristus sebagai kasih karunia Allah yang sempurna yang dinyatakan kepada manusia. Yang kedua, adanya iman kepada Kristus dan karya keselamatan sebagai respon positif, sebagai tindakan menerima kasih karunia Allah tersebut. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran firman sebagai bukti dari iman yang hidup. Jadi, ada 3 prinsip keselamatan Kristen yang membuat manusia masuk ke dalam sorga. Kita masuk kepada kesimpulan akhir, yaitu yang pertama, untuk orang-orang dengan gangguan jiwa sejak ada dalam kandungan, maka korban Kristus telah menghapus dosa tanpa harus melalui prinsip kedua dan ketiga, karena memang mereka alami gangguan dalam kesadaran. Yang kedua, untuk orang-orang dengan gangguan jiwa, namun bukan sejak dalam kandungan, maka keadaan iman terakhir sebelum ia alami gangguan jiwa dan kemudian meninggal, itulah yang menentukan keselamatan sorga. Yang ketiga, untuk gangguan jiwa dengan dikuasai oleh iblis atau dirasuk, lalu kemudian berbuat jahat kepada orang lain, dan orang dengan gangguan jiwa tersebut meninggal setelah melakukan kejahatan, maka tidaklah selamat, karena hidupnya hingga pada titik akhir tetap dalam keadaan dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang-orang yang dirasuk setan. Yesus mengusir setan dari dalam diri orang-orang tersebut agar sembuh dari gangguan jiwa dan dapat alami keselamatan. Yang keempat, yang terakhir,
Untuk orang-orang dengan gangguan jiwa yang masuk sorga, maka gambar dan rupa Allah yang rusak telah direkonstruksi oleh Kristus dalam pengorbanannya, sehingga ada dalam keadaan normal jiwa dan rohnya saat alami keselamatan sorga. Demikian pelajaran yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.